Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube HMS ITS. Nah, kali ini kami akan memberikan tutorial tentang penggunaan Microsoft Word untuk mempermudah kita dalam pembuatan proposal, tugas akhir, atau mungkin skripsi kita nantinya. Tutorial kali ini akan disampaikan oleh Mbak Dina. Oke, Mbak Dina, silahkan. Kali ini aku bakal nerangin gimana caranya membuat heading untuk biasanya karya tulis ataupun itu juga bisa dibuat skripsi atau proposal. Nah, caranya itu pertama kita membuat file baru, blank document. Lalu hal yang dilakukan pertama adalah pencet yang ini numbering yang bertingkat, terus pilih define new multi level list. Nah, untuk ini tuh ini kan ini soalnya udah kadung di agungnya udah kayak gini kan. Sebenarnya tuh ini dipilih level 1 untuk level to show in galerinya. Terus ininya link level to style-nya dipilih heading 1. Nah, ini tuh aslinya bakal kosong gini kan. Nah, tapi kita tulis dulu bab terus nanti di number style-nya biasanya tuh kan bab tuh pakai Romawi kan, bab 1, 2-nya tuh Romawi. Nah, kalau misalkan nggak Romawi juga bisa pakai legal style. Nah, tapi karena biasanya bab itu Romawi, kita pakai yang Romawi itu tadi. Lanjut ke yang dua. Yang dua itu juga sama, ini diubah jadi heading 2, levelnya level 2, terus restart list afternya level 1. Nah, kalau misalkan uh, ini nggak dicentang, legal style numbernya nggak dicentang, satunya ini bakal ngikutin heading satunya tadi, yaitu pakai Romawi. Nah, tapi kan heading 2 nggak mungkin kan pakai Romawi. Jadinya legal style-nya harus dicentang supaya ntar uh, bisa gitu. Ininya 1.1-nya itu angka biasa. Nah, pasti sebelumnya tuh nggak ada titiknya. Ini harus ditambahkan sendiri. Pokoknya lihat di sininya udah sesuai atau enggak gitu. Terus lanjut lagi heading 3. Ininya heading 3, dipilih heading 3, terus level to show in galerinya level 3. Ya, ini udah sesuai satu satu satu. Begitu pula kalau misalkan ada heading 4 dan seterusnya. Itu bisa di oke. Okay. Nah, contohnya, oh ya, untuk ini uh, kita modify dulu sesuai yang diinginkan. Misalkan ininya fontnya, ukuran size fontnya, itu diatur dulu dengan cara dimodify tadi, klik kanan, lalu klik modify. Ini kan masih, kalau defaultnya kan warna warna biru kan. Itu harus diubah dulu, dimodify dulu, supaya jadi yang diinginkan. Tuh. Ini juga heading 3-nya, sama diubah warnanya, dan juga jenis fontnya. Nah, kalau udah, kita coba klik dulu, bab 1, nah itu langsung keluar kan. Terus pendahuluan kan biasanya. Nah, biasanya tuh juga bab 1 pendahuluan kan pasti ada eh, jaraknya kan, nggak mungkin jadi satu baris gitu kan. Nah, caranya tuh jangan cuma di enter. Kalau di enter itu nanti langsung jadi bab 2 gitu loh. Nah, kan nggak mungkin kayak gini kan. Caranya itu adalah di shift, terus sama enter tuh ditekan barengan, supaya ntar nggak kepisah kayak tadi. Nah, jadi kayak gini. Nah, terus ini kan masih miring, ya tinggal diubah gini-gini aja sih. Tuh. Nah, itu berlaku pula juga bab ini buat sebab 1 latar belakang. Selanjutnya juga, nah, jadi langsung otomatis gitu kan. Terus misalnya kalau lanjut ke bab 2, nah, itu bisa langsung gitu muncul supaya nanti menggampangkan juga pas. Jadi nggak usah inget-inget ini udah bab berapa ya. Nah, kalau misalkan lanjut ke ke subbabnya di bab 2, nanti langsung otomatis kok. Nah, langsung jadi 2.1 kan. Gitu. Nah, terus gimana kalau misalkan ada kan
lembar pengesahan, halaman judul gitu kan. Kayak gini. Ini heading 1 kan masuknya. Lembar pengesahan. Terus ada daftar isi biasanya. Daftar isi. Daftar gambar. Nah, ini kan nggak mungkin kan, kayak lembar pengesahan, daftar isi, daftar gambar itu ada bab-babnya. Kan harusnya kan kosongan gitu kan, cuma judul ini aja. Nah, kalau aku biasanya tetap heading 1, tapi ini tak pencet gini loh. Nah, jadi langsung hilang. Nah, bab satunya langsung tetap ke pendahuluan itu tadi. Bisa pakai heading 0. Cuma ya untuk kali ini aku jelasinnya pakai heading 1 aja biar nggak bingung gitu loh. Biar tetap sama. Itu caranya. Selanjutnya kalau misalkan udah jadi, ntar bisa jadi seperti, oh ya, ini kalau misalkan mau munculin navigation pane-nya, itu di view, terus ntar navigation pane-nya keluar. Nah, yang udah heading itu pasti ntar nanti keluar di sini. Itu jadi lebih gampang. Itu untuk heading pertama-tama. Oh iya, terus gimana nih kalau misalkan uh, kita udah terlanjur gitu loh. Ini kan kalau misalkan buat dari awal kan. Tapi misalkan udah terlanjur bikin numberingnya nih nggak pakai numbering. Jadi kayak langsung manual gitu nulisnya 1.1 latar belakang gitu. Nggak apa-apa, caranya tuh tinggal ntar kalau mau masukin heading, tinggal ini diklik, terus ntar klik yang ini, ntar update heading 1 to match selection gitu-gitu. Ntar bab 2 juga tinggal dipencet-pencet gitu nanti sesuai kok, langsung ubah jadi heading 1, heading 2. Jadi meskipun awalnya manual biasa, itu bisa ntar kalau dimasukin heading, bisa dengan caranya seperti itu, klik kanan, habis itu update heading 1 to match selection. Itu dilanjutkan sampai akhir, sampai kesimpulan daftar pusaka, caranya sama seperti itu. Nah, ini untuk contohnya aku pakai draft proposalku. Ini misalnya kan udah pakai cara yang tadi kan, udah di heading semua, udah dimasukin heading, jadinya keluar semua di navigation pane di sebelah kiri ini. Nah, kalau udah, yaitu buat halamannya dulu sebelum mau membuat daftar isi kan. Buat halamannya itu kan pasti kalau misalkan daftar gambar, daftar tabel, lembar pengesahan ini kan uh, apa namanya, beda kan. Kalau misalkan abstrak dari lembar pengesahan sampai apa namanya, daftar gambar gitu-gitu itu pasti pakai uh, Romawi yang kecil. Nah, tapi kalau misalkan pendahuluan itu pakai apa namanya, huruf biasa. Nah, caranya itu, nah ini supaya ntar ininya sendiri, ini dipencet di bawah. Nah, terus kita klik different different first page supaya ntar covernya tuh nggak termasuk. Nah, ini terus ntar ini pilih page number. Oh, nggak, sebelumnya layout dulu. Di layout kita klik di lembar pengesahan tapi paling paling awal halaman, terus klik breaks, habis itu next page. Ini fungsinya buat ya memisahkan gitu loh per halamannya. Terus juga di bab satunya juga sama, klik breaks, habis itu next page. Nah, itu bakal ngaruh di ntar halaman yang bedain Romawi sama angka biasa. Nah, untuk memberi halamannya, yaitu klik page number, habis itu bottom of page, pilih yang ini biasanya di sebelah kanan kan. Nah, untuk kalau mau ngeformat page number, klik yang format page number tadi, terus diubah number formatnya, pilih yang ini, chartnya dimulai dari 1 ini, terus dipencet OK. Nah, dengan dibedain seksinya tadi, ini udah langsung otomatis gitu. Setiap ntar sampai daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, itu masih menggunakan angka Romawi.
Nah, untuk pas masuk bab 1 udah beda kan ini. Ini pakai yang angka biasa karena ini 6, kita ubah di page number, format page numbernya, start at-nya diubah 1 gitu. Nah, ini nggak akan berpengaruh di sininya, tetap 5 kan, tetap pakai Romawi kecil. Nah, yang kayak gitu ini udah otomatis sampai terakhir juga bakal ngikut selama sectionnya masih sama tadi, nggak berubah, nggak dipencet yang layout bricks next page gitu. Jadi selama masih jadi satu section itu bakal ngelanjutin dari section yang ada gitu. Nah, kalau misalkan udah dibikin halamannya, kita bakal buat daftar isi. Nah, daftar isi di sini tuh bakal keisi secara otomatis soalnya tadi halamannya udah input kan. Caranya itu insert, reference, table of contents, terus tinggal diklik yang ini yang sesuai lah mau yang mana. Terus di ini dipencet terus nanti bakal keluar secara otomatis. Nah, gini. Gitu deh. Terus ini tinggal karena ini dari sananya tinggal dihapus. Nah, kalau misalkan ada tambahan-tambahan lagi, tinggal nanti di update tabel, update internal tabel, terus di OK-in. Nanti otomatis kalau misalkan ada perubahan, itu bakal berubah, bakal ke-update gitu di sininya. Nah, selain daftar isi, itu kan pasti ada daftar gambar dan daftar tabel gitu-gitu kan, atau daftar grafik, daftar, ya, itu. Nah, caranya itu, coba aku ke ini. Nah, ini kan aku udah ada ini ya kan. Nah, biasanya orang-orang tuh yang masih belum tahu, kadang itu bikinnya itu manual. Jadi gambar 2.1 tuh diketik gitu loh, gambar 2.1 gitu-gitu. Nah, biar otomatis caranya itu eh ini, bentar, aku caranya ini gambarnya diklik, habis itu pencet kanan, terus insert caption. Nah, ini labelnya pilih yang ini sebelumnya tuh nggak ada. Sebelumnya tuh cuma equation, figure, sama table ini kan. Nah, kalau mau membuat baru tinggal new label ini, pencet new label. Terus ya gambar gitu kan. Terus dipencet OK. Nah, karena aku udah ada, aku pakai yang ini, gambar. Nah, itu sebelumnya tuh pasti kosongan kan. Ini aku udah input soalnya. Caranya tuh kalau mau ngubah itu numbering, terus ntar formatnya tuh ya dipilih yang angka biasa ini, terus include chapter number, ngikutin mau ngikutin heading 1 supaya nanti di bab 1 ya gambarnya 1.1, gambar 2 2.1 gitu. Terus use separatornya pakai titik. Terus di OK-in. Nah, yaudah ntar tinggal diketik mau apa keterangan gambar itu apa gitu. Terus dipencet OK. Itu deh. Nah, ini kan langsung kan ini pakai Times New Roman, eh karena pasti pakai Times New Roman kan. Nah, kalau itu mau biasanya defaultnya itu miring terus warna biru gitu loh. Nah, kalau ngubahnya sama kayak tadi di heading, yaitu di sininya di caption, tinggal di modify warnanya, ukurannya, terus jenis jenis fontnya itu apa. Itu di caption tadi. Klik kanan, habis itu modify. Nah, udah caranya gitu sih, biar nanti otomatis. Oh iya, di caption tadi tuh aku lupa jelasin ini. Pilih juga below selected item atau above. Kalau gambar itu biasanya di bawah, kalau tabel di atas. Jadi jangan lupa diganti ininya, disesuaikan sama apa yang mau kalian captionkan. Ataukah itu gambar ataupun tabel. Jadi disesuaikan sesuai ketentuannya lah. Nah, udah. Kalau misalkan udah, ntar itu bakal ke update lakuin hal yang sama ke gambar-gambar kalian di bawahnya gitu. Ntar kalau mau buat daftar gambar tinggal misalnya gini, kan udah semua kan dimasukin caption. Nah, terus tinggal pencet reference, habis itu cari insert table of figures, klik yang gambar, terus ntar di OK-in.
gitu. Biasanya tuh ya karena ini udah jadi satu, jadi kayak langsung ke input semua gitu loh, semua gambarnya mau itu dari eh, bab 1, bab 2, bab 3 langsung ke input gitu. Soalnya karena tadi captionnya kan cuma gambar doang kan, terus ngikutin numbernya tadi, jadi langsung keluar gitu semuanya. Begitu juga dengan yang tabel, insert table of figures, terus klik yang tabel, ntar, nah gini, ntar bakal langsung keluar tabel-tabelnya. Terus tinggal disesuaiin, jadi deh, itu caranya. Dulu aku kalau misalkan ada grafik juga, cuma kan karena aku nggak ada, jadi aku nggak masukin. Tinggal sama, ntar kalau misalkan ada grafik, tinggal ininya grafiknya dipencet, habis itu klik kanan, insert caption gitu. Terus di new labelnya tinggal dibuat grafik. Gitu deh. Nah, setelah ada daftar isi, itu pasti kita bakal butuh sumber-sumber kayak gini kan. Nah, lebih baik kalau misalkan mau masukin sumber-sumber itu kita pakai Mendeley. Nih, Mendeley kayak gini. Supaya kan mau masukin file itu bisa jadi langsung otomatis gitu loh. Pun juga kalau misalkan buat proposal, skripsi, TA itu disarankan di buku panduan juga memakai Mendeley. Itu bisa di-download di internet. Ataupun kalau misalkan ada kesusahan, bisa minta tolong bertanya dengan anak-anak ristek yang lain. Nah, caranya itu kalau mau masukin sumber gitu ya, ini sebagai contoh aja, caranya, misalkan pasti kan mengsitasi itu di akhir kalimat gitu kan, di akhir kalimat, di akhir paragraf gitu, di akhir kalimat lah. Nah, caranya, oh ya sebelumnya jangan lupa Mendeley itu di konekin ke Word supaya bisa muncul di atas ini, biar bisa dipakai pas mau ngesitasi. Nah, terkait citasi tadi, setelah kalau misalkan Mendeley-nya udah di konekin, disinkronkan dengan Word, terus mau membuat citasi kayak gini, itu caranya uh, uh, kursornya ditaruh di tempat yang dipengenin, habis itu insert citation, go to Mendeley. Nah, setelah go to Mendeley, kita pilih mau pakai yang apa. Contohnya yang bikin contohnya itu inilah, contohnya ini aja lah. Nah, ini tuh dipilih mau jenisnya tuh apa, buku kah, book session kah, jurnal kah. Nah, dari sini tuh dipilih tesis kah. Supaya ntar hasil untuk daftar pustakanya tuh bisa ngikutin gitu loh tipenya apa gitu. Nah, misalkan tuh kan kita upload kan. Oh ya, buat filenya tuh caranya, misalnya nih, kita udah nemu file yang bakal kita jadi referensi, terus udah kita download. Terus mau kita masukin Mendeley. Itu caranya di add, ya salah. Ya, di add, habis itu ntar pilih filenya yang mana, terus diklik OK gitu kan. Di open. Nah, udah. Terus nanti langsung masuk gitu loh ke sininya. Nah, kalau mau citasi, tinggal dipilih yang tadi. Ini dipilih. Salah. Terus go to Mendeley. Terus pilih mau yang mana. Ini aja deh. Terus klik ke site buat ngesitasi. Ditunggu. Ntar bakal keluar. Nah, ini kan langsung keluar kayak gini. Nah, ini tuh gunanya apa? Kalau misalkan di citasinya gini, kalau misalkan manual, ntar kita harus
pas mau buat daftar pustaka itu harus buat lagi, nyocokin lagi eh, yang dari cita-citasi itu tadi kan. Dan buat daftar pustakanya manual lagi dong. Nah, dengan citasinya otomatis kayak gini, ntar daftar daftar pustakanya juga bisa otomatis. Ini misal ngelakuin citasinya tuh udah ya semua ke semua referensi yang mau kalian masukin, terus kita membuat daftar pustaka. Nah, jadi itu kayak gini kan. Coba aku hapus dulu. Nah, caranya itu kalau membuat daftar pustaka, eh, langsung aja di reference yang tadi. Kalau mau buat citasi kan insert citation. Nah, kalau mau buat daftar pustaka tinggal insert bibliografi. Ntar langsung muncul gini loh. Jadi apapun yang tadi kalian citasi di sana, itu langsung ke input pas mau buat daftar pustaka dengan cara insert bibliografi. Nah, stylenya itu kalian pilih lah mau yang mana. Kalau misalkan di ITS, dibuat pas mau buat skripsi itu kalau nggak salah formatnya pakai yang ini, American Psychological Association 7 Edition. Saya coba tak tunjukin. Nah, iya yang ini edisi 7 gitu. Jadi disesuaikan aja sama yang tadi. Nah, terus misalkan ini ada yang nggak eh, apa namanya, kayak masih ada yang bahasa Inggris, misalnya mana ya, itu bisa kok kalian mau edit secara manual. Kalau misalkan ada yang masih pakai bahasa Inggris gitu loh, misalkan karena harusnya diakses pada tanggal berapa berapa, itu ya masih pakai bahasa Inggris, itu bisa diubah, diedit manual gitu. Ini masih bisa di manual terus ntar di save lagi. Nah, kalau misalkan ada tambahan-tambahan lagi, kadang tuh langsung otomatis, tapi kadang enggak, jadi harus di-update gitu, pakai ya update field nanti muncul. Itu caranya kalau membuat daftar pustaka pakai Mendeley. Diusahain pakai Mendeley sih, soalnya di buku panduannya pun eh udah diminta gitu loh buat pakai Mendeley. Tuh, ya kan? Itu supaya memudahkan juga. Kurang lebih kalau membuat eh, skripsi itu sih yang penting. Dari daftar isi, terus halaman, heading, terus daftar membuat halaman, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar pustaka. Itu sih kalau mau otomatis biar mempermudah juga caranya seperti yang aku jelaskan tadi. Gitu. Ya, sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan aku tadi bisa ditangkap dengan jelas. Dan maaf kalau misalkan ada salah kata dan perbuatan. Kalau misalkan ada yang dibingungin, bisa kontak aku aja langsung atau dari teman-teman Ristek juga nggak apa-apa. Ya, terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah menonton video tutorial dari Mbak Dina. Buat teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa mengisi link feedback ya. Terima kasih.